underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, salah satu PNS Pemkot Batam yang menjadi terpidana kasus pencucian uang sudah divonis Mahkamah Agung dengan penjara 10 tahun. Namun dirinya masih tetap menjabat dan menerima gaji sebagai PNS. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Masalah ini memang menjadi bahan pembicaraan hampir seluruh media. Televisi, media cetak, radio itu juga pada ngomong masalah ini. Ya. Kalau saya lihat masalah ini sebetulnya masalah laten. Ya. Ada pandangan-pandangan yang berbeda sehingga banyak yang ragu-ragu mengenai putusan hakim itu sendiri. Putusan bersalah itu kan masih ada kesempatan untuk mengajukan banding. Kalau banding kalah masih bisa maju lagi ke tingkat yang lebih tinggi, ya bahkan sampai bisa ke Mahkamah Agung. Memang hukum di Indonesia ini dijalankan seperti ini. Karena hampir semua masalah itu tidak terkecuali boleh mengajukan banding, boleh majukan ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi, sampai ke MA, itu banyak sekali urusan-urusan yang menjadi tidak selesai dengan cepat. Lah rupa-rupanya orang-orang pesakitan yang sudah didok salah itu mengambil kesempatan ini, mencari kesempatan dalam kesempitan ya. Jadi mereka selalu mengajukan banding dan seterusnya sehingga ini bukan merupakan putusan terakhir atau inkrah. Lah dengan alasan ini maka yang seharusnya hukuman-hukuman maupun pencabutan fasilitas dan gaji itu menjadi tidak berani dilakukan. Karena takut ini melanggar HAM. Di samping itu juga terjadi yang namanya tidak adanya koordinasi yang bagus. Salah satu pihak kalau ditanyakan kenapa kok ini gaji masih diterusin, karena alasannya belum menerima putusan pengadilan. Sebaliknya pihak yang terkena kasus kan seneng aja kan, diem-diem aja dah, bila perlu tuh suratnya itu malah nggak usah nyampe ya, jadi gaji jalan terus ya, seperti itu ya. Jadi masalah ini memang blunder nggak karuan. Kalau seperti ini enaknya bagaimana Om Bob? Ya kalau kita mau membawa satu situasi yang lebih bagus mengenai pegawai negeri supaya negeri kita ini makin maju dan makin benar, yaitu mestinya kalau sudah ada putusan pengadilan tingkat pertama pun itu harusnya sudah di-stop fasilitasnya. Tidak perlu lagi menunggu bandingnya. Jadi kalau pengadilan tingkat pertama sudah mengatakan salah dan dia harus di-stop atau dipecat dari pegawai negeri, ya otomatis gaji di-stop, fasilitas dicabut ya, jadi sudah tidak bisa mendapat apa-apa lagi. Baru kemudian kalau sang pesakitan ini naik banding dan sebagainya dan akhirnya itu sudah betul-betul ada putusan bahwa dia tidak salah, barulah apa yang kemarin-kemarin ditahan atau di-stop itu dikembalikan sekaligus direhabilitasi namanya. Ya, jadi kalau itu terjadi kan negara tidak dirugikan. Nanti kalau misalnya negara dirugikan karena belum ada putusan, terus fasilitas masih jalan terus, akhirnya putusan dari pengadilan yang paling tinggi itu yang makan waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun, ternyata tetap putusannya salah, akan negara sudah rugi. Ya sudah nomboi terus. Nah, biasanya kalau sudah nomboi terus pada saat 3 tahun itu ditarik, kemarin sudah dibayar, sekarang harus dikembaliin. Maaf, uangnya sudah habis ya gimana? Ya kan tetap rugi kan. Jadi paling bagus ya ambil dulu fasilitas dan gajinya, besok kalau ternyata tidak salah direhabilitasi. Bagaimana kaitannya dengan soal HAM itu tadi Om Bob? Memang semua putusan seperti ini kan ada kaitannya dengan HAM. Jadi kita juga harus mengambil putusan kan. Kalau tidak ya negara dirugikan terus. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat terhadap lembaga-lembaga yang memperjuangkan HAM, maka boleh dikatakan kalau putusannya bahwa harus dilakukan
penyetopan gaji dan penghentian fasilitas itu adalah pilihan terbaik dari yang jelek-jelek itu. Ya, apa boleh buat, itulah yang harus dilakukan kalau kita mau betul-betul memberi keadilan kepada seluruh masyarakat. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan email Anda ke ombobindonesia@hotmail.com. ombobindonesia@hotmail.com. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om